Halo guys, hari ini kita bakal ke art exhibition yang ada di Perpustakaan Pradita, karya punya Apple Grayman. Kenapa sih ada pameran dia sendiri gitu? Seberapa penting sih ke tokohnya? Oke, kita akan berbicara tentang biografi singkatnya saja tentang Avril Gayman, teman-teman ya. Kita akan berbicara tentang Avril Gayman, seorang desainer Amerika yang lahir pada 22 Maret tahun 1948 dan merupakan desainer yang menciptakan ide dan konsep-konsep menarik bagi desainer-desainer baru dan muda. Dan dia adalah desainer pertama yang mencoba bereksperimen dengan jalur metode desain dengan mixed media dengan menggunakan media-media desain seperti tipografi, fotografi, dan Macintosh yang dicampur menjadi satu media desain. Nah, seberapa penting sih guys peran Avril Gayman dalam dunia grafis desain sehingga ada exhibition khusus bagi beliau di lantai 2 Perpustakaan Pradita? Nah, keren kan ya teman-teman? Asal teman-teman tahu, Avril Gayman telah menjadi pionir inovatif loh dalam dunia grafis digital. Halo Guys, saya Liang. saya Nikola. Jadi di sini kita mau ngejawab mengapa sih Avril Gayman menjadi sosok desainer paling penting di dunia grafis desain? Nah, bolehkah saya menjawab, Alian? Ya boleh, silakan. Oke. Avril Gayman menjadi sosok yang sangat penting karena dia adalah desainer pertama yang mempercayai bahwa teknologi adalah sebuah media ekspresi dari sebuah ide. Oke, kita akan balik ke 40 tahun ya teman-teman. 40 tahun itu di mana desainer-desainer muda masih skeptis dengan teknologi. Kayak Macintosh tuh waktu pertama-tama ada ya guys. Dia bilang kayak, ngapa sih kita punya Macintosh? Ngapain sih kita punya teknologi-teknologi yang meribetkan ini? Tapi Avril Gayman melihat ke depan. Avril Gayman melihat visi dan dunia di mana teknologi ini akan merealisasikan sebuah ide dan membuat ide itu menjadi lebih menarik. Dan dia membuktikannya sendiri lewat dari 1980-an, di mana dia masuk ke dalam Institute California of Arts, di mana dia bereksperimen dengan Macintosh, dan dia adalah salah satu desainer yang mempunyai privilege untuk bereksperimen dengan menggabungkan komposisi elemen tipografi, video, dan komposisi lainnya, elemen menariknya, yang membuat sesuatu hal yang mustahil pada tahun itu. Dan penumpukan-penumpukan layer itu memberikan karakteristik dari Avril Gayman sendiri yang bisa kita bilang hybrid image, dan yang kita lihat sekarang sebagai sebuah karya yang timeless. Itu ya, menurut saya sih begitu. Dan menurut kelompok kami yang sesuai dengan kaji itu seperti itu. Ya, Oke. jadi gitu semuanya. Ngapa sih menjadi penting banget itu peran Avril Gayman di dunia desainer ya? Niko, Iya. ya kurang lebih ya gitu Iya ya. betul, karena kalau kita tidak punya Avril Gayman, kemungkinan tidak ada desainer muda yang terinspirasi untuk menggunakan teknologi sebagai media ekspresi mereka. Ya, Ya. begitu. Sip. Oke guys, kita balik lagi ke Galeri Avril Gayman. Kali ini kita mau nge-review salah satu artwork dari Avril Gayman. Ya, silakan. Ya, oke. Sekarang saya bersama teman saya. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Halo semua, nama saya Michael. Ya, jadi, Oke, selalu perhatiin ya. ya. Apa sih yang melatar belakangi dari karya ini? Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu ya, ini adalah karya poster yang dibuat oleh Avril Gayman pada tahun 1999 bagi American Institute of Graphics Art. Ya, jadi ide atau tema yang dimiliki oleh Avril Gayman saat dia membuat poster ini adalah ia mencoba untuk membuat suatu kolase atau penggabungan dari berbagai media-media art seperti yang ada ini kan video VHS yang digabung, permainan dengan tipografi serta perpaduan gradiasi warna, guys. Nah, oh ya, kalian pasti juga penasaran kan, ini apa sih estetiknya, ini disebut apa sih? Nah, bagi kalian yang tidak tahu ya, estetiknya itu disebut New Wave Aesthetic yang terlahir akibat Avril Gayman dinasihati oleh teman baik dia, yaitu Wolfgang Reinhardt, yang mencoba menyuruh dia untuk bereksperimen di luar kotak, ya, untuk melawan
aturan-aturan tipografi pada tahun 1980, yaitu aturan yang harus mengikuti grid secara strict dan ekstrim ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Oke, lalu apa sih yang menarik dari poster ini menurut lo? Kalau menurut gue ya secara pribadi, hal yang menarik bagi poster ini adalah perpaduan warna serta permainan tipografi yang kurang lebih bisa disebut eye-catching ya bagi orang-orang yang tidak terlalu suka melihat poster gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan nge-review karya Avril Grayman lainnya. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Ya, nama saya Rival Setiawan. Halo, nama saya Brian Jeremia. Oke, menurut Rival nih ya, menurut Rival apa sih yang melatar belakangi dari karya Avril Grayman ini? Ya, karya ini namanya The Modern Poster. Dibuat oleh Avril Grayman pada tahun 1988. Pada poster ini memiliki efek yang bernama hybrid image, di mana bisa menggabungkan beberapa elemen seperti video, foto, tipografi, dan warna, dan lain-lain. Pada efek ini hanya bisa dilakukan menggunakan teknologi seperti Macintosh yang sangat jarang dilakukan pada masa waktu itu. Di cerita poster ini terdapat gradasi persegi dari merah ke putih, menunjukkan evolusi seni grafik dari yang tidak bergerak menjadi bergerak. Oke, jadi itu latar belakangnya ya? Ya. Oke, itu latar belakang menurut Rival ya. Oke, sekarang menurut Jeremy, apa sih yang menarik dari karya Avril Grayman ini? Di karya ini ada penggunaan ilmu dan teknologi yang tercampur sampai dia bisa menjadi komposisi yang sekarang ini menarik, dan juga elemen-elemennya tuh dipakai sampai terlihat ada ruang di bidang dua dimensi ini yang melebihi apa yang kita pikirkan. Dan juga karya ini menjadi salah satu tanda perubahan zaman digital. Oke, itu aja. Yuk. Oke, jadi itu teman-teman menurut apa yang latar belakangnya menurut Rival dan yang menarik menurut Jere dari karya ini. Fear. I like stepping into areas where I'm afraid because fear is a sign that I'm going into the right direction. April Grayman. Jadi itu adalah salah satu quotes oleh April Grayman yang menurut saya lumayan menarik karena bisa diaplikasikan tidak hanya di desain tapi di kehidupan sehari-hari ya. Karena kita sebagai manusia menurut saya tidak boleh terperangkap oleh ketakutan akan mencoba hal yang baru. Menurut saya sendiri, quote April Grayman memiliki makna yang sangat mendalam karena saya pribadi pernah mengalami ketakutan baik itu dalam hal mendesain seperti logo, karena logo memiliki makna di setiap bagian-bagiannya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh April Grayman bahwa jika kita berani melawan ketakutan kita sendiri, maka itu menandakan bahwa kita berada di jalan yang benar. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak takut mengalami ketakutan, maka kita tidak tahu apakah kita di jalan yang benar atau di jalan yang salah. Apa yang dikatakan oleh April Grayman, kita bukan seorang yang harus takut akan kegagalan, dan kita harus juga mengambil resiko terhitung sebagai seorang desainer. Dan mungkin tidak seorang desainer grafis saja ya, tetapi sebagai seorang kreator pada umumnya. Karena jika seorang creator mempunyai ketakutan di dalam dirinya untuk berkarya, dia bakal susah untuk berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik dari karya yang sebelumnya dia pernah buat. Quotes ini juga menuju ke keluar dari zona aman, sesuatu yang telah dilakukan oleh banyak tokoh terkenal. Ketakutan bisa bikin kita jalan ke jalan yang benar itu karena memang dari takut kita bisa takut tuh membuat kita berjalan lebih hati-hati. Jadi ya kita mencari pencahayaan yang dapat membuat kita sukses.
Jadi guys, sekian video kita. Terima kasih telah menontonnya ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.